Florence Nightingale lahir pada tahun 1820 di Florence, Italia. Di usianya yang ke-24 tahun, dia pergi ke Kaiserwerth, Jerman untuk belajar keperawatan dari institusi diakonis. Dia belajar di sana selama 3 bulan. Karena kebaikan hatinya merawat korban perang, pada waktu itu, ia dijuluki sebagai bidadari berlampu atau The Lady of the Lamp. Florence Nightingale adalah perawat pertama di dunia. Kerangka teori menurut Florence Nightingale meliputi yang pertama lingkungan fisik, merupakan lingkungan dasar atau alami yang berhubungan dengan ventilasi dan udara. Faktor tersebut mempunyai efek terhadap lingkungan fisik yang bersih yang akan selalu mempengaruhi pasien dimanapun dia berada. Di dalam ruangan harus bebas dari debu, asap, dan bau-bauan. Tempat tidur harus bersih, ruangan harus hangat, udara bersih, tidak lembab, bebas dari bau-bauan. Lingkungan dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan perawat, baik bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ada lingkungan psikologi. Florence Nightingale melihat bahwa kondisi lingkungan yang negatif dapat menyebabkan stres fisik dan berpengaruh buruk terhadap emosi pasien. Oleh karena itu, ditekankan kepada pasien menjaga rangsangan fisiknya. Komunikasi dengan pasien dipandang dalam suatu konteks lingkungan secara menyeluruh. Komunikasi tentang pasien yang dilakukan dokter dan keluarganya sebaiknya dilakukan di lingkungan pasien. Selain itu, membicarakan kondisi lingkungan di mana dia berada dan cerita atau hal-hal yang menyenangkan dapat memberikan rasa aman. Kemudian yang terakhir ada lingkungan sosial. Observasi atau pengamatan dari lingkungan sosial, terutama hubungan spesifik atau khusus, kumpulan-kumpulan data yang spesifik dihubungkan dengan keadaan penyakit yang sangat penting untuk mencegah penyakit. Dengan demikian, semua perawat harus menggunakan kemampuan observasi dalam hubungan dengan kasus secara spesifik, lebih sekedar data-data yang ditunjukkan kepada pasien pada umumnya. Paradigma keperawatan menurut Florence Nightingale. Paradigma keperawatan menurut Florence berorientasi pada lingkungan. Dia percaya bahwa lingkungan pasien harus diubah untuk memungkinkan alam untuk bertindak atas pasien. Menurut Nightingale ada 4 komponen paradigma keperawatan, yakni yang pertama ada manusia. Meskipun sebagian besar tulisan Nightingale merujuk kepada orang sebagai penerima keperawatan, dia percaya bahwa orang tersebut adalah makhluk yang dinamis dan kompleks. Red dan Surakowski tahun 1996 menyatakan bahwa Nightingale membayangkan orang karena membandingkan fisik. Untuk sebagian besar, Nightingale juga menggambarkan seorang pasien pasif dalam hubungan ini. Namun, ada referensi khusus untuk pasien melakukan perawatan diri bila memungkinkan dan menjadi terlibat dalam waktu dan substansi makanan. Dengan demikian, pasien bukan individu yang benar-benar pasif. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi untuk menempatkan pasien dalam kondisi terbaik bagi alam untuk bertindak, menurut Salanders tahun 1998. Teori ini memiliki komponen baik fisik maupun psikologis. Komponen fisik dari lingkungan mengacu pada ventilasi, hangat, ringan, nutrisi, obat-obatan, stimulus, ruang, suhu, dan aktivitas. Komponen psikologis meliputi menghindari memberikan harapan yang terlalu muluk, menasihati berlebihan tentang penyakitnya, dan terdapat pula komponen sosial diantaranya hubungan intrapersonal, interpersonal, dan juga ekstrapersonal. Kemudian yang ketiga ada keperawatan. Nightingale mempercayai keperawatan sebagai panggilan jiwa. Dia mendefinisikan keperawatan sebagai jenis keperawatan yang tepat, keperawatan umum, dan keperawatan kebidanan. Nightingale melihat keperawatan sebagai ilmu manajemen lingkungan. Perawat yang menggunakan akal sehat, pengamatan, dan kecerdasan memungkinkan alam untuk efektif memperbaiki pasien. Kemudian yang terakhir ada kesehatan. Nightingale menulis, kesehatan bukan hanya menjadi baik, tetapi untuk dapat menggunakan dengan baik setiap kekuatan yang kita miliki. Dari pernyataan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ia percaya dalam pencegahan dan promosi kesehatan di samping merawat pasien dari sakit hingga menjadi sehat.
Untuk teman-teman semua yang mungkin masih bingung dalam menentukan kampus impian Anda, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau yang sering kita kenal dengan UNPI. Mengapa UNPI? Karena UNPI adalah kampus dengan fasilitas yang memadai, terjangkau dan mempunyai tenaga pendidik yang berkompeten dan tersertifikasi dengan latar pendidikan S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Kampus kita mempunyai 6 fakultas dengan program studi, yaitu yang pertama, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse, yang kedua Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis, yang ketiga Fakultas Hukum Prodi Hukum, yang keempat Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, yang kelima Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, yang keenam Fakultas Sastra Prodi Sastra Inggris. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan daftarkan diri Anda di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.